صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح صلاح الجسد والروح. نوينا التعلم والتعليم والتفقه والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه منه subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul di majlis yang kita cintai ini, majlis ta'lim wal mudzakarah al khairat, bersama guru-guru dan kawan-kawan kita dalam rangka kita menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan barokah ta'lim kita, berkah pengajian kita semuanya yang telah hadir di majlis ini, yang ikut membaca Ratibul Attas dari Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas dan ikut membaca Asmaul Husna serta kalimatut tahlil la ilaha illallah, kemudian sama-sama kita membaca Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga pula kita dipanjangkan usia kita di dalam taat dan ibadah, di dalam sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak putra-putri yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Wa insya Allah kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat dan diberikan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aba'anal kiram yang sama kita hormati, orang telah hadir duduk di majlis ini, semoga semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik bapak-bapak, kaum laki maupun ibu-ibu, ya kaum perempuan yang ada di sebelah luar. Semoga kita semuanya sekali lagi berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua yang kita cita-citakan dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah pengajian Ratibul Attas dari Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun masih dalam keterangan tentang Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 10 kali yang kita baca malam ini menjadi keterangan terakhir sebelum kita berpindah kepada zikiran atau wiridan yang selanjutnya. Fadlul isti'anati bihaulillahi wa quwwatihi. Ini menerangkan tentang keutamaan ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi malam hari ini kita ya insyaallah mendapatkan ilmu tentang bagaimana kehebatan, keistimewaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di malam hari ini kita dapat pelajaran tentang keutamaan bagaimana kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Disebutkan ya dari sebahagian kaum sadat, ulama-ulama ahlul bait, ya ulama-ulama ahlul bait, ya cucu-cucu baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bercerita, ya ini ulama yang ahlul bait, beliau bercerita tatkala saya sedang bertawaf di depan Ka'bah,
ketika saya bertawaf di depan Ka'bah di malam yang sangat gelap gulita, tiba-tiba saya mendengar suara rintihan, ya, yang menunjukkan kesedihan seseorang. Tiba-tiba ketika saya sedang tawaf di Ka'bah di malam yang gelap gulita, saya mendengar suatu suara, ya, suara rintihan yang menunjukkan dari hati yang sangat sedih. Anak-anak hadroh, tolong ya perhatikan, kalau tidak dibutuhkan HP-nya dimatikan dulu. Kalau mau direkam silakan. Kata ini ulama, tiba-tiba saya mendengar suara rintihan yang mengatakan, ya Karim ahdaka wa lutfakal gadim. Ya Karim ahdaka wa lutfakal gadim, fa inna qalbi 'alal ahdi bugim. Ya, ini bahasanya adalah seseorang yang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah yang Maha Pemurah, wahai Allah yang Maha Pemurah, saya ingat, ya, akan kebaikan Kau, kelembutan Kau yang lalu. Ini ucapan seseorang yang di hadapan Ka'bah. Maka suara itu saya dekatin, ya, kata ulama sadar ini, itu suara saya dekati, ya. Tiba-tiba saya dapati suara itu keluar dari seorang perempuan, ya. Jadi tiba-tiba berarti yang sedang merintih kesedihan itu, ya, adalah seorang perempuan. Maka kata aku, ya, aku ucapkan salam kepada perempuan tadi, assalamualaikum ya amatullah, ya. Diucapin salam kepada perempuan tadi, kemudian dijawab oleh perempuan tadi dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian si ulama ini, ya, bertanya kepada perempuan tadi, wahai perempuan, gerangan apakah yang telah terjadi kepada engkau, ya, di masa yang lalu sehingga kau sebutkan ya Karim, ya, apa yang terjadi kepada engkau? Lalu perempuan itu bercerita. Kata perempuan tadi, dia bercerita, unzur ila hadzal na'im baina yadayya fa idza sabiyyun yaghuttu fi naumihi. Kata perempuan tadi, lihatlah, ya, kepada, ya, bayi yang sedang tidur ini yang ada di pangkuan saya. Lihatlah bayi kecil yang sedang tidur di pangkuan saya ini, ya. Lalu dia bercerita, dulu, ya, saya berangkat haji dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung, saya berangkat haji. Maka saya naik pesawat, bukan naik pesawat, al-bahra fi saminatin, maka saya naik kapal laut, ya, berangkat haji dalam keadaan hamil, naik kapal laut, ya. Kalau dulu berarti hamil boleh, ya, berangkat haji. Kalau sekarang dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan. Maka saya berangkat haji dalam keadaan hamil, naik pesawat laut. Tiba-tiba pesawat, kapal laut saya, ya, diterjang ombak, ya, sampai kapal laut saya itu hancur, ya, dan tenggelam. Tetapi saya selamat, ya, saya berpegangan pada satu papan. Saya berpegangan pada satu papan yang lebar, saya selamat, tidak tenggelam. Sementara yang lain, ya, saya tidak tahu apakah mereka semuanya selamat atau tidak. Berhari-hari saya di laut itu, ya, di atas papan. Fawadha'tu hadzal sabiyya, sampai aku melahirkan anak aku. Ya. Orang dia berangkat hajinya dalam keadaan hamil 2, ya. Tiba-tiba perahunya hancur diterjang ombak, sampai dia berpegangan dengan satu papan, ya, dia selamat dari tenggelam. Kemudian dia melahirkan di situ, ya. Dia melahirkan anak. Ya, kemudian dia urus, dia taruh di pangkuannya. Tatkala saya dan anak saya ini yang bayi tadi dalam keadaan tidur di pangkuan saya, sedangkan ombak terus memukul saya, ombak terus mengombang-ambing saya. Idza ana bimallahin min fadani sabina, tiba-tiba, ya, naik ke tempat papan saya itu seorang
apa kalau yang terjadi kapal laut namanya? Ombak. Yang terjadi kapal laut namanya? Pelayan, bukan pelayan. Nakoda. Yang kerja pelayan. ABK, ya, anak buah kapal, dia anak buah kapal. Tiba-tiba ada salah satu daripada anak buah kapal yang tadi ikut bersama saya di kapal laut tadi udah naik di papan saya, ya. Udah naik di papan saya. Rupanya dia termasuk yang selamat, yang lain mati. Ya, dia selamat. Kemudian kemudian dia berkata, maziltu ahwaki wa ana fis safinah. Hai perempuan, ya, waktu di waktu di kapal laut itu saya sudah terlanjur cinta sama engkau, ya. Waktu di kapal saya lihatin engkau dan saya sudah terlanjur cinta sama engkau, ya. Udah demen rupanya dia waktu di kapal. Ini ABK ini, ya, anak buah kapal. Famakinihi min nafsika wa illa ramaituki bihadzal ud ilal bahar. Maka serahkan dirimu, ya, serahkan dirimu, ya, kepada aku, kalau tidak kamu akan saya lemparkan, ya, dari papan ini. Ya Allah, ya, udah dapat musibah, ya, pesawat kapalnya tenggelam, hancur, dia nyelamatin diri di papan, tiba-tiba ada laki-laki, ya, hidung belang, ya Allah. Udah begitu dia pengen dia sama dia perempuan, padahal nih perempuan habis ngelahirin, rupanya nafsunya naik, ya. Dia bilang serahkan dirimu, kalau tidak maka akan aku lemparkan kamu dari ini tempat, ya. Kata aku, ya Allah, emang gak jadi tazkirah, emang gak jadi ibrah, emang gak jadi inget-ingetan, gak jadi pelajaran buat kamu. Amatakhafullah, enggak takut sama Allah, ya, karena di perempuan. Ya, kita berada di dalam cobaan Allah, ya, kita tidak bisa selamat, ya, kecuali dengan berbuat taat. Pakai bil maksiat, bagaimana kalau tambah maksiat lagi? Kita sekarang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita mau selamat susah, bagaimana kalau ditambah dengan maksiat? Amatakhafullah, enggak takut sama Allah, ya. Diingetin sama perempuan, ya. Kalau dalam hukum fikih ini perempuan lagi nipas, ya, habis ngelahirin, ya, tentu masih ada darah yang keluar. Tapi ini laki-laki bejat, ya, di tengah lautan, ya, masih mau makan untuk perempuan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata laki-laki tadi, ya, yang seperti ini telah sering saya lihat, ya, saya sudah mengalami seperti begini sering. Wanajautu, dan aku sering, dan selama itu juga aku selalu selamat, ya. Pada ubali, karena itu aku tidak peduli. Ditakut-takutin sama perempuan, ya, dia nggak peduli. Udah sering begini, kalau kapal tenggelam, ya, tapi saya tetap selamat. Rupanya ini laki udah kebangetan, pengen sama tuh perempuan juga. Walaupun min hadzal amr, ya, saya pengen juga sama ini urusan. Wa alaha alayya, kata perempuan ini, ya, dia paksa aku, ya, untuk mengikuti hawa nafsunya, ya. Maka aku semakin takut kepada dia, kepada si laki-laki tadi, ya, dan aku ingin melawannya tapi tidak bisa, ya. Maka aku katakan sama itu laki-laki, mahlan hatta yanama as-sabi. Ya sudah, ya, ntar dulu, ya, pelan-pelan, ntar dulu, biar nih anak saya nih, orok saya, bayi saya tertidur dulu. Dia kagak sabar, ya. Fa'akhazahu min hijri wa ramahu fil bahri. Dia ambil anak saya ini, bayi saya ini dari pangkuan saya, kemudian dilemparkan ke laut. Ya Allah, berarti laki-laki apa kalau begini, ya, udah kejam, bengis. Falamma ra'aitu jira'atahu fi safiyi tara qalbi wa zada qurbi. Tatkala saya lihat perlakuannya terhadap bayi saya tadi, maka semakin takut hati saya dan semakin sedihlah saya. Ternyata saya berhadapan dengan laki-laki yang sudah tidak ada peri kemanusiaannya. Ya Allah, kalau orang habis hamil, ya, masih mau ditidurin sama dia, dia kagak pikirin darahnya, dia nggak pikirin tuh sakitnya. Ini berarti berhadapan dengan laki-laki yang tidak punya kemanusiaan sama sekali.
Farafa'tu basari nahwas sama, maka aku angkat mataku ke langit. Ya, maka aku angkat mataku ke langit, aku ndama ke atas, wa qultu, dan aku ucapkan, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, hul baini wa baina hadzal 'abdi bihaulika wa quwwatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Maka dia minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maknanya ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, wahai Allah, zat yang maha memisahkan antara seseorang dengan hatinya, hul baini wa baina hadzal 'abdi, pisahkanlah antara aku dan antara si laki-laki yang durjana ini, bihaulika wa quwwatika, ya, dengan kehebatan la haula wala quwwata illa billah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita juga begitu. Kalau suatu saat kita berhadapan dengan satu masalah, ya, yang kita rupanya sulit sekali buat keluar, doa ini boleh dibaca. Ya, ini doa dibaca langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini cesplek, ya, langsung, ya, diterima Allah Subhanahu wa taala, kemudian diselamatkan. Doanya, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi, ya, hul baini wa baina hadzal 'abdi bihaulika wa quwwatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Intinya dia minta diselamatkan dari laki-laki durjana ini dengan haulullah wa quwwatullah, ya, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatihi wa jalalihi ma faraghtu minal kalam illa wa idza bidabbatin qad kharajat minal bahri wa fatahat fahaha fabtala'athu. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, ini yang cerita ulama, ya, yang cerita ulama sadar, ya, ulama sadar yang cerita. Jadi ketika dia lagi tawaf di Ka'bah, ada suara, ternyata itu suara perempuan, ya. Dia doa, maka dia tanya, kenapa dengan masa lalumu? Maka si perempuan ini cerita, ya, ceritanya seperti yang barusan kita sebutkan. Maka dia bilang, bahwa izzatihi wa jalali, demi Allah yang maha mulia dan maha gagah, ya, belum selesai daripada ucapanku tadi, ya, tiba-tiba ada binatang air, ya, keluar dari laut. Tiba-tiba binatang air keluar dari laut, ya, tidak disebutkan secara spesifik ini binatangnya apa, ya, ikan atau makhluk apa, pokoknya keluar dari laut tadi. Wa fatahat fahaha, kemudian dia buka mulutnya itu binatang tadi, fabtala'athu, kemudian dia telan orang tadi. Selamat enggak kalau gitu? Selamat, alhamdulillah. Ya Allah, perempuan enggak berdaya ngadepin laki-laki yang udah kesetanan. Gimana caranya? Kalau bukan minta tolong sama Allah. Kita juga suka begitu. Ya, dalam satu urusan, ya Allah, udah mah, kalau kata Pak RT lagi, udah apa? Udah kusut, udah susah. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ditolongin, ya. Jadi di perempuan ngalamin sendiri, dia lihat ada binatang air keluar, kemudian dia buka mulutnya, lalu dia telan laki-laki tadi, ya, hidup-hidup. Fabaqitu wahdi, maka tinggallah aku seorang diri. Wazada ishtiyaqi ila sabi, tetapi rinduku kepada anakku tadi, bayiku tadi semakin kuat. Ya Allah, ya, dia sendirian, dia rindu kepada anaknya, maka dia tinggal beberapa hari di situ, ya, sampai datang pertolongan, ya. Besok paginya, ya, ada sebuah kapal laut, ya, yang datang, ketemu dia tolongin, ya, ditolongin. Kemudian dia diangkat ke kapal laut tadi. Setelah dia berada di atas kapal laut tadi, fa'idha sofiyu indahum, tiba-tiba dilihat di situ ada anaknya. Tiba-tiba dia lihat di situ ada anaknya di kapal laut tadi. Ya, sudah diurus, ya, sama orang-orang yang ada di kapal laut. Ya, artinya si anak yang dilempar tadi diselamatkan, ya, sampai dipegang sama orang-orang yang berada di kapal laut. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Famirtu ilaihi wa qultu waladi wallah, aku bilang demi Allah itu adalah anakku. Wa akhbartuhumul qissata, aku ceritakan bahwa aku begini, ya.
Wa syakartu rabbi, aku bersyukur kepada Allah Tuhanku. Wa ahadtuhu, dan aku berjanji kepada Allah, alla abraha min baitihi, aku tidak akan jauh-jauh, aku tidak akan tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kapan aja selalu ada di depan Ka'bah. Jadi ada orang dapat pengalaman seperti itu, ya Allah, sangat berkesan sama dia pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjanji, ya, dia nggak mau jauh-jauh, dia nggak mau tinggalin rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, mudah-mudahan ya yang belum ngerasain ngelihat langsung Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia, ya bisa sampai ke sana, amin. Ya Rabbal, yang belum tawaf di sana bisa tawaf di sana, amin. Yang belum sholat di hadapan Ka'bah langsung bisa sholat di sana, amin. Ya Rabbal. Tadi dibacain tuh dalam rotib, ya, di rotib tadi dibacain. Allah Ta'ala yarzuquna ziyaratal haramaini fi kulli sana, dengan keberkahan ya rotibul Aqdas, semoga Allah karuniakan kita bisa berziarah ke tanah suci Mekah fi kulli sana, setiap tahun. Permintaannya setiap tahun. Seandainya nggak bisa setiap tahun, nggak apa-apa 5 tahun sekali. Kalau rezeki ada, alhamdulillah. Ini salah satu kehebatan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita berada dalam satu urusan yang tidak ada jalan keluarnya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun, kita minta sama Allah, tapi jangan hilangkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dalam Ratibul Aqdas, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dibaca 10 kali, lebih banyak daripada yang lain-lain. Yang lain 3 kali, bahkan sampai 4 kali dan 7 kali. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 10 kali. Ya, jangan ditinggal. Kemudian ada lagi riwayat yang kedua, ya, riwayat yang kedua bersumber dari Imam Ibnu Uqbah, ya. Beliau mendapat cerita, ya, dari seorang laki-laki dari golongan Bani Tamim. Ada seorang laki-laki mempunyai anak yang sangat cakep, ya, anaknya laki, cakep, nurut, soleh, ya, sangat dia cintai. Suatu malam, ya, dia perintahkan supaya membeli lauk pauk, ya. Suatu malam, ya, maghrib, anaknya ini disuruh keluar beli lauk, ya, beli lauk pauk buat makan malam. Fazahaba laku masibya, maka si anak ini pergi, ya, tapi dia bermain-main bersama anak-anak kecil yang lain. Ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari. Akhirnya masuk maghrib. Ya, nanti ada larangan jangan keluar di waktu maghrib. Ini anak, ya, dikasih uang buat beli lauk, tapi dia malah main sama teman-temannya pas di waktu maghrib. Pasuri'a fahumila ilayya, maka ini anak tiba-tiba suri'a, masruf, ya, maka tiba-tiba dia apa? Kemasukan setan, kemasukan jin, masruf namanya, ya, kesanting dia, ya, kesanting sama jin, sama setan jahat, setan kafir, jin kafir. Fahumila ilayya, kemudian dibawa kepadanya, ya, dibawa kepada orang tuanya. Maka kata orang tuanya, ya haza ma laka ma'a waladi. Jadi kalau ada orang bisa ngomong sama orang kesurupan, jangan heran, ya. Dari dulu juga udah ada orang kalau kesurupan diajak ngomong, ya, cuma pakai ilmu, ada caranya. Dia tanya, ya haza ma laka ma'a waladi. Ngapa masuk ke dalam anak saya? Ngapa ngenyandingin anak saya? Ditanya, setan mana lu, bahasa kita, jin mana lu, ngapain nyandingin anak gua? Faqala bilisanin fasih, maka si anak kecil ini berbicara dengan lisan yang fasih, dengan bahasa yang jelas, ya. Huwa waktu sholatina, awalaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfazu sibyanakum inda ghurubi syamsi. Lagian, ya, anak dibiarin keluar waktu maghrib. Ini waktu maghrib, waktunya sholat kami, kata jin, ya, kata jin, ya, ini maghrib, waktunya sholat kami, waktunya mereka apa? Iya, jalan sono jalan sini, ya, lari-larian.
Awalnya segala Rasulullah SAW, bukankah Nabi sudah bersabda, peliharalah anak-anak kecil kamu ketika terbenam matahari. Kan udah ada perintahnya, kalau terbenam matahari anak suruh jagain, jangan dikasih keluar, jangan dikasih keluar. Makanya kalau orang tua ngomong tuh, mau maghrib, dikit lagi maghrib, kita mau pulang juga, kata orang tua kita jangan pulang, tanggung, ya. Biar sholat maghrib dulu, udah maghrib, ntar dikit baru boleh pulang. Jangan sampai kita di jalanan dapat maghrib, kita bawa anak kecil. Nah, jadi ada setan jin yang demen godain anak kecil, nanti bisa kemasukan. Jangan heran kalau anak kecil pulang-pulang nangis gak berhenti, ya. Emang dipencet sama dia, dijahatin sama dia. Zaman dulu sudah ada begitu, ya. Ketika ada orang kemasukan, dia tanya ngapain? Ya lagian, ya di waktu maghrib, ya keluar malah main-main. Dia bilang fakultu bala. Nah, bukankah udah dengar hadis dari Nabi, ya suruh pelihara anak-anak, jangan keluar di waktu maghrib, ya jangan keluar di waktu maghrib. Kata dia, iya saya sudah dengar Nabi bersabda seperti itu. Ya, fama balu ke arsal tahu yang kenapa kamu utus dia, kamu biarkan dia bermain-main? Ya, kultu ma arsaltu illa liyashtariya uduman. Saya tidak suruh dia main-main, tapi yang saya suruh dia beli lauk. Ini yang ngomong anak ini. Anaknya yang kesurupan, yang kesandingan. Jadi ini anak bisa ngomong. Ngomong bukan dia ternyata, ya jin. Maka kata bapaknya nih, ukhruj anhu bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gampang banget ngusirnya. Ya, cara ngusirnya gampang banget. Dengan mengatakan ukhruj anhu, keluar kamu dari anak saya, bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dengan keberkahan, dengan keistimewaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma sekali lagi. Bukan orang sekarang, wah yang dipencet kakinya, yang dipencet apa, segala macam dah. Ya Allah. Tapi kalau kita pakai ilmu dari Rasul, dari sahabat, begitu aja sebetulnya, ya cara nyelamatin orang kesanding. Jadi dia bilang, ukhruj anhu, keluarlah kamu dari anak aku, dari dia nih, bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqala, maka si anak yang kesanding tadi bilang, an-nar, panas, panas. Dengan mendengar ucapan la haula wala quwata illa billah, maka dia ketakutan. Dia bilang panas, panas. Wa kharaja minhu wa lam ya'ud. Setan tadi, jin tadi keluar dari anak tersebut, wa lam ya'ud, dan tidak kembali lagi. Ini ilmu buat kita, ya. Gampang, masya Allah. Naqalahul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Ini diceritakan, ya, dinukil oleh Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali ikut menceritakan hal tersebut. Yang terakhir, ini agak panjang, kita singkat aja. Ada orang perempuan kawin, nikah, malam pertama lakinya mati, ya. Malam pertama, ya, mustinya senang-senang, lakinya mati. Kawin lagi yang kedua, ya, dengan laki-laki yang lain. Pas malam pertama, laki-lakinya mati lagi. Kemudian kawin lagi yang ketiga, ya, tiba-tiba lakinya mati lagi. Ya, 3 kali kawin, tiga-tiganya mati. Ada satu anak muda, ya, satu anak muda pengen juga kawin sama dia, cuma ditakut-takutin, ya, kayak yang 3 tadi mati terus, ya. Ternyata ini perempuan sudah dikuasai oleh raja jin, ya. Ini perempuan sudah dikuasai oleh jin jahat, ya. Jin jahat sudah kuasai ini perempuan. Jadi setiap ada orang yang pengen menikmati ini perempuan, si jin tadi cemburu, gak mau, ya, maka dibunuh orang tadi. Nah, yang anak muda ini ada ilmu dia, ada ilmu, makanya dia selamat. Salah satunya dia kawinin, ketika dia kawinin pada malam pertama dia nggak nyampur. Malam pertama dia nggak nyampur sama bininya. Makanya besok pagi orang-orang nungguin mati kan tadi, ternyata nggak mati. Kenapa nggak mati? Karena malam itu nggak nyampur. Ya, malam itu nggak nyampur. Dalam riwayat, si laki-laki ini, ya, ketemu langsung dengan jin tadi. Ya, ketemu langsung dengan jin tadi. Ya, jin tadi menawarkan,
Ya, kalau ente mau juga baik. Malam giliran saya, ente gilirannya siang. Malam buat saya, siang buat ente. Ya, anak muda terima, baik, nggak apa-apa. Ya, baik, nggak apa-apa. Yang penting dia kagak mati. Yang penting dia kagak mati. Sampai suatu saat akhirnya ini jin, dia tahu ini jin, ya, ini setan kafir, jin kafir, ya. Dia ajak malam ini giliran saya, tapi saya tidak nyampur dengan ini perempuan. Saya mau ajak kamu naik ke atas langit. Saya mau ajak naik ke atas langit. Ya, jadi memang setan, jin, dia bisa naik ke atas langit untuk mencuri pendengaran. Dengan mencuri pendengaran, kemudian dia bisikan kepada dukun-dukun. Maka dukun-dukun tadi, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ramalkan, kadang salah, kadang benar. Kenapa benernya? Karena mendapatkan bisikan dari setan, dari jin tadi. Maka ngikut dia. Ini jin tadi, raja jin berubah jadi semacam onta yang mempunyai sayap. Dia naik itu, kemudian naik ke atas langit. Ketika naik ke atas langit, jin yang bawa, setan yang bawa, bisa. Kalau kita bisa nggak naik ke atas? Nggak bisa. Tapi kalau jin bisa dia naik ke atas. Ya, makanya kalau melihat bola api gede berbuntut begitu, ya, bola api besar itu jalan di atas, itu nggak jalan sendiri. Ada yang pegang. Siapa yang pegang? Jin yang pegang. Dia bawa. Kemana mau dibawanya? Ke dia, apakah dia? Sampai ke dia, muntah darah besok mati. Begitu cara kerja dukun. Ya, untuk menyakiti orang, bola api di bawah, itu yang bawa jin, ya, kerjasama sama dia. Maka ketika naik ke atas langit tadi, tiba-tiba didengar suara malaikat-malaikat sedang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika dengar kalimat la haula wala quwata illa billah, maka jatuhlah jin tadi, bersama dia jatuh juga. Nah, di situ dia dapat ilmu. Oh, jadi jin itu bakal kabur, bakal takut dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka besoknya dengan istrinya tadi, ya, dikerjain. Ketika dia sudah ada di kamar sama istrinya, ya, tutupin pintu semuanya biar jin nggak bisa keluar. Maka disuruh ucapan la haula wala quwata illa billah. Teriak ini jin. Baca lagi la haula wala quwata illa billah. Hangus ini jin. La haula wala quwata illa billah. Jadi debu, gak ada bekasnya sama sekali. Dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai akhirnya dia hidup dengan istrinya dalam keadaan bahagia. Apa pertolongannya? Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita berada dalam majlis yang mengajarkan kita bagaimana cara kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga manfaat buat kita sekalian. Kemudian kita ketuk hati kita, apa yang kita udah dapat kita amalkan. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Betul. Abdullah siap. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Fatub alaina tawbah aghsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani
سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا وعلمنا من لدنك علما نافعا يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamuannya dikeluarin. Alhamdulillah ada bihun kuning pedas. Ada lontong dan buah-buahan yang lain yang insya Allah berkah. Ada kentang buahannya?